Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta, Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan.
Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespon soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K, sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud.
Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Ade pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Ade, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kedusro tadi, Pak Tapai Janu jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Butet sudah menyatakan untuk mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Bumi namanya Luka Saleh Raka Bumi Neraka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kehilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih.
Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespon soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang.
Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K, sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kemsro tadi, Pak Tapain jangan jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, serta itu saya kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Rakabuming namanya bukan salah ini Rakabuming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat 2 pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com.
pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta, Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok.
Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K, sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kay Yusro tadi, Pak Tapai jarum,
dijelaskan. Maka dari sini saya jelaskan kepada semuanya, serta ibu klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buta sudah menyatakan untuk mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kehilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya.
Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K.
Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Yusuf tadi, Pak Tabain Janu jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya bukan salah Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju. Dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang.
Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K, sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pertanyaan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kemsro tadi, Pak Tapain Janu kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Rakabuming namanya bukan salah Rakabuming Raka. Mari kita bersama-sama untuk beliau, insya Allah
dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih.
Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K, sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto.
Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Yusro tadi, Pak Tapai Janu kan jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, pertama itu klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan untuk mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya bukan salah Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres,
hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU Ri Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah, membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran
menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K. Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Yusro tadi, Pak Tabain Janu jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, serta Ibu, klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Rakabuming namanya bukan salah Rakabuming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa
didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan.
Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K. Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud.
Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Ade pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Ade, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Yusuf tadi, Pak Tabai Janu jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, saya kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Buta sudah menyatakan untuk mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Bumi namanya Luka Saleh Raka Bumi Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih.
Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespon soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang.
Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K. Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. di antara bapak-bapak, saudara-saudara, bapak ibu bicarakan masalah beberapa perjalanan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kedu tadi, kata baik jarum kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com.
pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta, Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok.
Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K. Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Yusro tadi, Pak Tapain jarum,
dijelaskan. Maka dari sini saya jelaskan kepada semuanya, serta Ibu klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buta sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kehilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya.
Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K.
Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral, terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. di antara bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang dibicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Yusro tadi, Pak Tabain Janu jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, saya kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Raka Buming namanya Luka Saleh Raka Buming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang.
Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih. Menko Polhukam RI sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespons soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K. Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto, Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu, Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan Presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Di antara bapak-bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu bicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kedusro tadi, kata baik janu, jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, terima kasih bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Rakabuming namanya Luka Saleh Rakabuming Raka. Mari kita bersama-sama beliau, insya Allah
dan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Insya Allah Pak Prabowo akan bisa didampingi oleh Mas Gibran. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang khilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High End Jakarta, Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali khilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. KPU daerah diminta menggunakan contoh surat suara dengan gambar minimal 3 pasangan calon atau lebih.
Menko Polhukam RI sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespon soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada Selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Berdialog soal masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sanksi setelah video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas, sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K. Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Kepada Bapak Prabowo Subianto.
Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan begitu Kiai Haji Adib membantah kabar soal dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo Gibran di Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Kiai Haji Adib menyampaikan dukungan itu sekaligus mengklarifikasi kabar Ponpes Buntet Cirebon telah mendukung Ganjar Mahfud. Menurutnya pernyataan dukungan kepada paslon nomor urut 3 sebelumnya itu hanya dinamika politik. Lebih lanjut, Kiai Haji Adib pun berdoa agar Prabowo Gibran bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa. Tanya itu, ia pun berharap pasangan calon nomor urut 2 itu bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Diakui Kiai Haji Adib, ia dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Ponpes Buntet Cirebon. Baginya, dukungan itu memiliki arti yang besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Bapak-bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu bicarakan masalah beberapa pernyataan saya. Kalau bahasa sekarang mungkin itu adalah dinamika politik. Maka kalau kata Pak Kiai Nusron tadi, kata baik jarum kata jelaskan. Maka dari sini saya jelaskan pada semuanya, Bapak Ibu, klarifikasi bahwa saya sesepuh dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet sudah menyatakan mendukung dengan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepada Mas Gibran Rakabuming namanya Luka Saleh Rakabuming Raka. Mari kita bersama-sama menuju beliau, insya Allah dengan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan mampu memimpin bangsa ini dan insya Allah bisa amanah memajukan, mensejahterakan bangsa rakyat Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Iwan akan bisa memajukan bangsa Indonesia dan negara berkembang sampai negara maju, dan kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Setara Institute merespons soal surat suara simulasi Pilpres yang hanya memuat dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, KPU. Menurutnya, publik perlu mempersoalkan peristiwa ini. Sebab, kata Halili, jika hal tersebut merupakan simulasi, sudah seharusnya dibuat seperti situasi sesungguhnya. Menurut saya itu mesti menjadi perhatian KPU dan layak kita persoalkan. Namanya simulasi itu ya mesti mendekati situasi faktualnya, kata Halili, saat dihubungi tribunnews.com, pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Paslon kan ada 3 ya mestinya simulasi juga 3, sambungnya. Oleh karena itu, Halili menduga peristiwa ini dilakukan dengan sengaja. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal itu dilakukan by intention, dengan niat. Memang disengaja, ucap Halil. Menurutnya, hal ini jelas merugikan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena mereka tidak termuat dalam surat suara dalam simulasi pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut, Halili meyakini, KPU dan Bawaslu tak akan menggelar ulang simulasi tersebut. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus menjadi atensi mereka. Terlebih di tengah isu netralitas penyelenggara pemilu yang begitu disoroti publik saat ini. Saya sangat yakin mereka tidak akan agendakan simulasi ulang. Tapi, ini mesti menjadi perhatian KPU dan Bawaslu, apalagi di tengah sorotan publik atas netralitas penyelenggara pemilu dalam hajatan elektoral 2024, khususnya Pilpres, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya hanya memuat 2 pasangan calon. Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui hal itu setelah meminta contoh surat suara untuk simulasi mencoblos. Dalam surat suara Pilpres,
hanya terdapat 2 kolom pasangan calon presiden. Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kehilafan yang terjadi, kata Ketua Divisi Teknis KPU Ri Idam Holik saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Pihaknya, lanjut Idam, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut. Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal 3 pasang calon atau lebih. Pada tanggal 29 Desember tahun 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut, ujarnya. KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat-surat 2 pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal 3 pasang calon, sambung Idam. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan protes terkait simulasi pencoblosan Capres-Cawapres yang hanya menggunakan 2 gambar pasangan calon. Protes tersebut bahkan disampaikan Mahfud MD kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Hal itu disampaikan Mahfud MD di Gedung High-End Jakarta Rabu 3 Januari 2024. Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU. Menurut Mahfud, Ketua KPU menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya. Mahfud kemudian mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan menggunakan 4 pasangan calon. Sementara itu, KPU sebelumnya telah mengklarifikasi terkait simulasi pencoblosan yang hanya menggunakan 2 paslon itu. KPU menyatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi Pilpres itu. Pihak KPU mengklaim tidak ada motif apapun kecuali kehilafan. Ketua Divisi Teknis KPU kemudian meminta agar KPU daerah menghentikan kegiatan